Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kabarnya pasti luar biasa. Berjumpa lagi kita pada hari ini dalam ibadah online. Saya percaya adik-adik sudah mempersiapkan diri untuk ibadah kita hari ini. Adik-adik, pada saat ibadah online kita harus menghormati hadirat Tuhan dengan tidak beribadah dengan sambil nonton TV, beribadah dengan tidak main game, dengan tidur-tiduran. Karena pada saat kita beribadah, Tuhan hadir. Adik-adik, pada saat ini kita akan memulai ibadah kita, siapkan hati dan pikiran kita. Dan pada saat kita menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, dengan mata tertuju kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa. Mari lipat tangannya dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik yang kami sembah, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh melakukan ibadah online Tuhan. Kami menyatukan hati dan pikiran kami untuk mau memuji dan menyembah Tuhan. Berkati seluruh acara kami ibadah online pada pagi hari ini, baik kakak-kakak yang melayani, yang menyampaikan firman Tuhan, yang memimpin pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami percaya semua di dalam pengurapan dan hadirat Tuhan turun di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami memulai ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan pimpin dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas, the year of integrity, dengan dua ayat emas dari Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 5 dan Mazmur 41 ayat 13 dan 14. Shalom teman-teman, sekarang kita akan mengartikan tahun integritas. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Apa yang ada dalam hatimu, apa yang ada dalam pikiranmu, apa yang ada dalam perkataanmu, apa yang kamu lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dah. Pada saat itu Tuhan berbicara kepada saya bahwa untuk ke depan ini generasi Yeremia yang harus memimpin peperangan rohani untuk penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Ini merupakan suatu paradigma baru dalam pelayanan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku, Tuhan.
generasi Yeremia akan membacakan deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah benturan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Amin. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Shalom. Hari ini di kesempatan yang baik kami mau bersaksi, saya dan keluarga menyaksikan kebesaran dan keajaiban Tuhan. Saya bersama anak-anak Gifty, Tania, dan bersama suami Cliff, dan saya sendiri Sandy. Satu perbuatan Tuhan yang ajaib boleh kami alami, di mana pada bulan Januari kami sekeluarga terdiagnosa positif COVID. Namun ajaibnya Tuhan, anak kami yang terakhir atau Tania tetap dalam keadaan sehat atau negatif. Jadi saya, suami, Gifty, oma, opa, dan mbak yang jaga di rumah semuanya positif COVID. Puji Tuhan, karena pertolongan Tuhan jugalah kami boleh dinyatakan sehat kembali. Ada begitu banyak mujizat yang kami alami. Yang pertama, kami tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk biaya kesehatan, karena pada saat itu kami juga mengalami kondisi ekonomi yang kurang baik. Jadi kami semua PCR, dari PCR, pengobatan sampai pemulihan, Tuhan nyatakan kebesarannya. Kami dapat pertolongan dari banyak orang maupun dari puskesmas juga di Kebon Jeruk. Kemudian kami juga mendapat obat-obatan, mendapat support juga makanan, dan begitu banyak dukungan dari guru-guru, dari Gifty, kemudian juga dari teman-teman Cool Blok M, dan terlebih juga dari keluarga GBI Blok M. Kami terus didoakan juga oleh Bapak Gembala dan semua teman-teman pengerja. Dan pada akhirnya kami dinyatakan negatif dan semua sehat kembali setelah kami menjalani isolasi mandiri di rumah selama 10 sampai 14 hari. Dan saat ini kami mau nyatakan syukur kami kepada Tuhan melalui pujian. Kami akan menaikkan pujian bagi Tuhan karena lagu ini waktu kami mengalami sakit sangat memberkati kami. Lagu ini berkata seperti ini. Ku takut sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat,
ajaib perkasa, perbuatanmu sungguh kau hebat Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu sungguh kau hebat. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Soraklah haleluya. Soraklah lambaikan tangannya. Dan semangat lagi. Lebih semangat lagi katanya. Soraklah Haleluya, selamat hari Minggu adik-adik semua. Semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan luar biasa. Kakak percaya hari ini semuanya diberkati oleh Tuhan. Hari ini semua adik-adik mau bersuka cita, mau bergembira karena kasih Tuhan yang begitu besar atas setiap kita. Haleluya, yang siap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kita lihat betapa dalam kasih setia Tuhan atas setiap kita. Yuk kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Ayo tepuk tangan di rumah yuk. Kita menyanyikan lagi sekali lagi lagu ini, betapa dalamnya kasih setia Tuhan. Ayo sama-sama. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita percaya hati yang gembira adalah obat bagi semua masalah, bagi semua adik-adik di rumah.
Tetapi jangan lupa tetap bersukacita sebab sukacita adalah kekuatan bagi kita semua. Yang mau bersukacita yuk kita bergembira buat Tuhan. Ayo lompat-lompat juga boleh buat Tuhan. Sama-sama ya nyanyikan lagu ini, hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan sekali lagi yuk sama-sama katakan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ayo sekarang yang di rumah nyanyi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat keringkan tulang. Hati yang gembira. Sama-sama sekali lagi yuk katakan hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi sama-sama yuk. Hati yang gembira, Tuhan senang. Haleluya, luar biasa. Kita mau sorakan 3 kali kata-kata haleluya sama-sama dengan adik-adik yang di sini ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, kita mau masuk firman Tuhan, kita percaya ada kuasa Allah mengalir di tempat ini, ada kuasa puji-pujian yang memberikan kemenangan bagi setiap kita. Yuk kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Berikan yang terbaik adik-adik, berikan yang terbaik atas hidup kita. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan, sebab Kau Allah yang layak, Kau layak dipuji dan disembah Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri
musik menyembah Tuhan. Mari semua adik-adik sembah Tuhan. Rasakan kehadiran Tuhan. Rasakan kuasa Tuhan mengalir di rumah-rumah. Tuhan, biarlah kuasa-Mu mengalir atas setiap kami Tuhan. Berikan kuasa-Mu atas setiap kami Tuhan. Mari terus sembah Tuhan. Sikaya rada kuya rada kuya rada sikaya rada. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa mengalir dari tempat yang maha tinggi. Sikaya rada sikaya rada. Terus sembah Tuhan. Sikaya rada. Kuasa Tuhan mengalir atas setiap adik-adik pada saat ini. Kuasa Roh Kudus mengalir atas setiap adik-adik pada saat ini. Biarlah kalian semua dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan. Ada kemenangan di rumah-rumah. Haleluya. Mari sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi di pemulihan terjadi di sini. Sikaya haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, kemenangan sudah kami terima pada pagi hari ini. Kesembuhan sudah kami terima pada hari ini. Pemulihan sudah kami terima pada pagi hari ini. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Dan kami akan dengarkan firman Tuhan yang berkuasa itu memenuhi setiap kami semua. Urapi ya Tuhan yang membawakan firman-Mu Kak Theo. Biarlah Engkau berkati ya Tuhan, urapan-Mu mengalir atasnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang. Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali bersama dengan Kak Theo dalam firman Tuhan di ibadah online kali ini. Nah, untuk firman Tuhan pada ibadah online kali ini akan membahas tentang satu perumpamaan dari Tuhan Yesus yang diambil dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kak Theo ulangi lagi ya, dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13, yaitu tentang kisah dari 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Namun, untuk sesi firman Tuhan kali ini, Kak Theo tidak sendirian loh. Kak Theo ditemani oleh seorang teman, sahabat, dan juga saudara Kak Theo, yaitu namanya Kak Switzer. Kita panggil ya sekarang Kak Switzer. Kak Switzer. Nah, ini dia orangnya. Shalom Kak Switzer. Shalom. Gimana keadaannya hari ini? Baik, puji Tuhan. Nggak liburan nih? Enggak berlibur.
kan pemerintah melarang kita liburan. Jadi selama libur lebaran kali ini ya aku di rumah aja. Hahaha. Oke Kak Switzer, kali ini kita akan membahas firman Tuhan tentang tema 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Wah, mantap tuh ceritanya. Tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana ya. Luar biasa. Iya mantap nih, makanya hari ini aku Kak Theo minta bantuan dari Kak Switzer untuk ikut menjelaskan tentang perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana itu. Oke, kita mulai ya Kak Switzer ya. Oke, baik. Nah Kak Switzer, di Alkitab khususnya di Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13, Tuhan Yesus bercerita nih tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Gimana menurut pendapat dari Kak Switzer? Betul sekali. Jadi Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Seperti apa ceritanya? Jadi pada saat itu ada 10 orang gadis yang sedang bersiap-siap menyambut kedatangan seorang pengantin. Jadi mereka mempersiapkan dirinya dengan baik, ya. Mereka mempersiapkan baju yang baik, mereka berpakaian pesta, dan juga mereka masing-masing mempersiapkan pelita kepada diri mereka masing-masing. Jadi setiap mereka ini memiliki pelita. Jadi ke-10 gadis tersebut masing-masing semua punya pelita ya Kak? Oh iya betul. Lalu apa bedanya Kak antara 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana? Toh sama-sama punya pelita. Jadi ada 5 gadis yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai gadis yang bijaksana, dan juga ada 5 gadis yang disebut oleh Tuhan Yesus sebagai gadis yang bodoh. Nah, untuk gadis yang bijaksana, Tuhan Yesus berkata bahwa mereka selain memiliki pelita, mereka juga memiliki minyak sebagai persediaan. Karena kita tahu, zaman dulu belum ada lampu seperti saat ini. Sumber penerangan itu berasal dari pelita, atau zaman sekarang kita sering sebut lilin, tapi dulu namanya bukan lilin, pelita. Nah, untuk pelita itu tetap bernyala, pelita itu membutuhkan minyak. Nah, jadi 5 gadis yang bijaksana ini memiliki minyak sebagai persediaan mereka supaya pelita mereka tidak padam. Sementara 5 gadis yang bodoh ini sama sekali tidak memiliki minyak sebagai persediaan untuk menjamin supaya pelita mereka tidak padam. Itulah perbedaan dari 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana, Kak. Oh gitu. Oh iya, Kak. Nah, untuk jelasnya, yuk kita saksikan tayangan berikut ini. Oke, baik Kak. Mari kita saksikan bersama-sama. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah." Wah, adik-adik, setelah kita menyaksikan tayangan tersebut, ternyata kita semua jadi mengerti betapa pentingnya memiliki minyak selain memiliki pelita. Jadi 5 gadis yang bijaksana itu ternyata memiliki minyak ya Kak Switzer ya.
Selain memiliki perintah, betul sekali, alias benar Oke. betul. Lalu makna ceritanya apa ya Kak Switzer ya? Nah, makna dari cerita firman Tuhan, perumpamaan tentang 5 gadis yang bodoh dan bijaksana ini, itu adalah begini. Jadi yang digambarkan dalam cerita itu oleh Tuhan Yesus sebagai mempelai adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, sementara ke-10 gadis tersebut itu menggambarkan semua anak-anak Tuhan. Jadi, semua anak-anak Tuhan itu sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus sebagai pengantin atau mempelai. Berarti kelima gadis yang bodoh dan kelima gadis yang bijaksana, mereka masing-masing punya pelita dan mereka semuanya tahu dong berarti pengantin itu mau datang. Benar sekali alias benar betul. Ya, jadi ke-10 gadis tersebut menggambarkan atau merepresentasikan semua anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan ini zaman sekarang banyak kok yang sudah tahu kalau Tuhan Yesus itu sebentar lagi akan datang. Banyak anak-anak Tuhan yang tahu. Lalu apa bedanya Kak antara 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana itu? Nah, perbedaan dari 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana itu dijelaskan seperti ini. Jadi dari semua anak-anak Tuhan yang saat-saat ini tahu bahwa Tuhan Yesus akan segera datang, sudah dengar di gereja, dengar dari kakak-kakak sekolah minggu, Tuhan Yesus mau datang loh. Nah, ada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri mereka untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ya, nah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus ini, mereka hidup sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus. Mereka rajin ibadah, rajin ikut kul, rajin saat teduh, rajin baca firman, dan mereka sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki. Nah, untuk anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri ini, merekalah yang menjadi penggambaran dari 5 gadis yang bijaksana. Sementara ada juga anak-anak Tuhan yang sama sekali tidak peduli. Tahu sih Tuhan Yesus mau datang, tapi masih lama. Ya, mereka cenderung cuek, mereka masa bodoh. Masih lama lah Tuhan Yesus, jadi mereka malas baca Alkitab, mereka malas dengar firman Tuhan, mereka malas berdoa, mereka malas mengasihi Tuhan, mereka lebih senang main game, mereka lebih senang tidur, malas-malasan daripada berdoa, daripada merenungkan firman, dan mereka tidak mau melakukan firman Tuhan. Nah, untuk anak-anak Tuhan yang bertipe seperti ini yang digambarkan oleh Tuhan Yesus sebagai 5 gadis yang bodoh. Lalu apa makna dari minyak di dalam buli-buli bagi pelita tersebut? Nah, makna dari minyak sebagai persediaan untuk pelita itu artinya begini. Bagi anak-anak Tuhan yang digambarkan sebagai 5 gadis yang bijaksana, mereka sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, mereka memiliki hati yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Hidup mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, arti dari hidup itu dipenuhi oleh Roh Kudus adalah mereka anak-anak Tuhan yang punya hati yang mengasihi Tuhan. Mereka suka ibadah, mereka taat sama Tuhan, mereka cinta Tuhan luar biasa. Bahkan sekalipun mungkin mereka belum berbahasa roh pun, mereka sudah dipenuhi dengan hati yang cinta Tuhan. Hidup mereka diurapi oleh Roh Kudus, hidup mereka dipenuhi dengan buah-buah roh. Nah, itulah makna dari hati yang memiliki minyak, karena minyak itu menggambarkan Roh Kudus. Minyak itu menggambarkan pengurapan Roh Kudus. Dan itu dimiliki oleh 5 gadis yang bijaksana. Sementara 5 gadis yang bodoh itu, mereka ikut Tuhan, mereka anak-anak Tuhan yang tahu sih Tuhan Yesus mau datang, tapi hati mereka tidak mengasihi Tuhan. Hati mereka tidak dipenuhi dengan kasih kepada Tuhan. Hati mereka tidak dikuasai oleh urapan Roh Kudus. Kenapa? Karena mungkin mereka lebih suka buat dosa, mereka malas, mereka tidak rajin ibadah. Jadi hati mereka tidak memiliki minyak Roh Kudus. Hati mereka tidak memiliki kuasa urapan Roh Kudus. Itulah makna dari betapa pentingnya minyak itu, Kak Theo. Jadi buat anak-anak Tuhan nih, buat adik-adik semua di rumah, penting sekali adik-adik untuk memiliki hati yang dipenuhi oleh
kuasa dan urapan Roh Kudus. Minta sama Tuhan supaya adik-adik, hati adik-adik dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dipenuhi oleh urapan Roh Kudus. Artinya hati adik-adik sungguh-sungguh cinta sama Tuhan Yesus, sehingga adik-adik mau taat sama Tuhan. Adik-adik sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Dan kalau adik-adik melakukan itu, maka adik-adik tergolong sebagai 5 gadis yang bijaksana. Puji Tuhan, terima kasih banyak atas sharing firman Tuhan yang sudah dibagikan oleh Kak Switzer. Semoga bisa menjadi berkat ya buat adik-adik. Oke, apakah Kak Switzer ada pesan-pesan buat adik-adik di rumah? Dan juga sekalian tutup dengan doa ya Kak Switzer ya untuk sesi firman Tuhan kali ini. Baik Kak Theo. Oke adik-adik semua, Kak Switzer berpesan kepada semua adik-adik yang di rumah ya, ingat Tuhan Yesus sudah akan segera datang kembali. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang, tapi baiklah kita semua anak-anak Tuhan dan adik-adik di rumah, baik yang pratama, kecil, besar, terutama juga kelas madya, ayo kita semua mempersiapkan diri kita dengan baik. Marilah kita menjadi seperti 5 gadis yang bijaksana, yaitu hidup kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Hidup kita dipenuhi oleh kasih kepada Tuhan Yesus. Kita hidup intim dengan Tuhan, kita taat pada firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan dengan setia, dan kita sungguh-sungguh hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan kita menjadi 5 gadis yang bodoh ya. Jangan kita cuek kalau sudah tahu Tuhan Yesus mau datang. Jangan cuek ya. Harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin. Terima kasih banyak ya buat Kak Switzer atas pesannya. Baiklah adik-adik semua. Yuk kita semua semakin menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, dengan rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, dan selalu taat kepada firman Tuhan. Jadi pelaku firman ya. Oke, oleh sebab itu kita akan berdoa. Nanti Kak Switzer akan tutup firman Tuhan ini dengan doa. Silakan Kak Switzer. Baik Kak Theo, baik. Terima kasih. Tuhan Yesus juga memberkati Kak Theo berlimpah-limpah. Oke adik-adik. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kak Switzer akan berdoa buat kita semua. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sesi firman Tuhan yang boleh kami sama-sama simak pada ibadah kali ini. Kiranya Tuhan Yesus Engkau menolong kami semua. Engkau menolong adik-adik yang di rumah Tuhan Yesus. Supaya kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang seperti 5 gadis yang bijaksana. Yaitu kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup sungguh-sungguh cinta sama Tuhan. Hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hidup kami dipenuhi dengan kasih kepada Tuhan. Hidup kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Agar kami boleh menjadi saksi Tuhan Yesus. Hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Sehingga apabila pengantin datang, yaitu Tuhan Yesus datang kembali, kami boleh dijemput oleh Tuhan dan bertemu Tuhan di awan-awan dan bersama-sama Tuhan di surga selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkati semua adik-adik yang di rumah yang mengikuti ibadah online ini via YouTube. Tuhan berkati semua, juga papi mami Tuhan berkati. Demikian juga Kak Theo, Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Seluruh kakak-kakak sekolah minggu juga Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Kak Theo. Terima kasih banyak Kak Switzer. Terima kasih banyak buat adik-adik semua di rumah. Sampai sini sesi firman Tuhan kali ini semoga bisa menjadi berkat buat semua adik-adik di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Pasti kalian sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Nah, sebelum kuis kita mau perkatakan ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari Matius 24
ayat 42 yang berkata, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Kita ulang satu kali lagi. Matius 24 ayat 42 yang berkata, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Saatnya kuis. Pertanyaan pertama, apa yang kamu lakukan dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Pertanyaan kedua, apa yang tidak dibawa oleh 5 gadis bodoh? Dan pertanyaan ketiga, siapakah yang dimaksud mempelai laki-laki dalam firman Tuhan hari ini? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom teman-teman, hari ini kita akan membacakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Dapat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dalam teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami minta lawatan Roh Kudus-Mu Tuhan atas setiap kami generasi Yeremia untuk bisa melakukan amanat agung serta menyelesaikannya. Tuhan berkati generasi Yeremia dari TK, SD, SMP, dan SMA. Tuhan, kami juga berdoa untuk supaya Kau pakai kami lebih lagi untuk bersaksi dan memenangkan banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati bangsa Indonesia Tuhan, sampai bangsa Indonesia dipulihkan Tuhan, diselamatkan Tuhan, jiwa-jiwanya diselamatkan Tuhan, dan juga berkati juga Tuhan bangsa Indonesia jauhkan dari virus corona. Berkati juga hamba-hamba Tuhan, supaya memberitakan firman Tuhan yang benar Tuhan. Dan berkati juga Presiden Bapak Joko Widodo Tuhan, berikan kekuatan yang berlimpah. Kami selesai berdoa Tuhan, haleluya, amin. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami mau berdoa buat gereja kami GB Blok M.
Berkati gereja kami menjadi gereja ribuan jiwa yang berkelimpahan, sesuai dengan visi yang diberikan oleh gembala kami. Walaupun keadaan pandemi ini, tapi biar Tuhan, kami boleh menuai banyak jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Walaupun kami juga tidak bertemu, tapi Engkau terus ikat setiap jemaat yang ada dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk gembala kami, Pak Edi, juga Pak Hari dan Pak Sugi sebagai wakil. Berkati ikat dengan kasih-Mu, berkati dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat untuk boleh memimpin gereja kami dengan baik. Kau memberkati juga semua keluarga yang ada, dan kami semua boleh maju untuk boleh mengasihi dan mencintai-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah online ini, kita terima berkat Tuhan. Angkat tanganmu, angkat wajahmu di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah segala berkat yang terbaik ini datang dalam kehidupanmu dan menjadi bagianmu. Jikalau engkau dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah apapun yang dilakukan tanganmu, dan biarlah kasih karunia dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bahkan pertolongan, penghiburan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus, menyertaimu mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya, terima berkat Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.